Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfarael Lincamukti, mahasiswa semester 2 Prodi PPKN, Universitas PGRI Yogyakarta. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi integrasi nasional. Lantas, apa itu integrasi nasional? Kita langsung saja ke materi. Integrasi nasional adalah suatu proses penyatuan atau pembauran berbagai aspek sosial budaya, etnisitas, latar belakang ekonomi ke dalam kesatuan wilayah dan pembentukan bangsa yang harus dapat menjamin terwujudnya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam mencapai tujuan bersama sebagai suatu bangsa. Next, macam-macam integrasi nasional. Integrasi nasional ada 3 unsur pokoknya. Yang pertama ialah asimilasi. Asimilasi ialah pencampuran 2 kebudayaan yang berbeda menciptakan kebudayaan baru. Contoh asimilasi ialah perkawinan antar suku yang berbeda sehingga terjadi pembauran dari kebudayaan masing-masing individu sehingga muncullah kebudayaan baru. Selanjutnya ialah akulturasi. Akulturasi ialah pencampuran 2 budaya berbeda yang menghasilkan kebudayaan baru tanpa menghilangkan salah satu unsur-unsur asli budaya tersebut. Contoh dari akulturasi ialah bisa kita lihat pada bangunan candi sebagai wujud pencampuran antara seni asli bangsa Indonesia dengan seni Hindu-Buddha. Contohnya ialah Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan sebagainya. Yang ketiga ialah pluralisme. Pluralisme sendiri merupakan sebuah paham yang menerima keberagaman yang ada. Contohnya ialah menjadikan hari raya agama minoritas Konghucu sebagai hari raya libur nasional seperti yang dilakukan oleh Presiden kita terdahulu, Presiden Abdurrahman Wahid misalnya. Selanjutnya, faktor-faktor pendorong integrasi nasional. Yang pertama ialah adanya persamaan senasib dan seperjuangan. Satu di antara faktor pendukung integrasi nasional yang paling utama ialah adanya perasaan senasib dan seperjuangan. Adapun contohnya ialah saat masa penjajahan, di mana warga Indonesia bersatu untuk merdeka karena dilandasi keinginan yang sama, tanpa memperdulikan suku, agama, ras, dan antar golongan itu sendiri. Perasaan memiliki nasib yang sama tersebut kemudian menimbulkan inisiatif untuk melakukan perlawanan secara serempak guna mendapatkan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya ialah rasa cinta tanah air. Faktor yang mendorong integrasi nasional ialah karena adanya rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia. Hal itu dibuktikan saat masa perjuangan dalam merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia sampai sekarang. Saat masa kemerdekaan, semua rakyat Indonesia dari berbagai latar belakang ras, budaya, dan agama bersatu melawan penjajah karena adanya rasa cinta tanah air itu sendiri. Selanjutnya ialah adanya keinginan untuk bersatu. Keinginan untuk membentuk suatu kesatuan yang utuh juga merupakan salah satu faktor pendukung integrasi nasional. Satu di antara peristiwa yang menunjukkan keinginan persatuan adalah Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 1928. Warga Indonesia ingin bersatu dalam semangat perjuangan yang sama sesuai cita-cita nasional. Selanjutnya ialah budaya saling membantu. Faktor pendorong integrasi nasional bisa timbul dari adanya budaya gotong royong atau saling membantu satu sama lain. Seperti diketahui, budaya gotong royong merupakan ciri khas kepribadian bangsa Indonesia secara turun-temurun sejak dulu dan tetap dipertahankan sampai sekarang ini. Selanjutnya
Wujud dari ideologi nasional. Integrasi nasional menjadi wujud dari ideologi nasional yang telah disepakati bersama lewat ideologi Pancasila. Indonesia yang mempunyai banyak perbedaan atau keragaman bisa tetap bersatu. Hal itu dikarenakan nilai-nilai Pancasila yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya ialah antisipasi ancaman dari negara lain. Integrasi nasional juga penting untuk mengantisipasi ancaman dari luar. Bentuk ancaman dari luar tersebut bisa berupa pengambilan wilayah atau pulau paling terluar dari Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama ialah kurangnya sikap saling menghargai perbedaan di masyarakat. Kedua, kurangnya sikap saling bertoleransi di masyarakat. Yang ketiga, kurangnya kesadaran dalam diri untuk menjaga kesatuan dan persatuan. Yang keempat, masyarakat Indonesia yang bersifat heterogen, terdiri dari berbagai macam bangsa, budaya, agama, dan ras. 5. Pembangunan infrastruktur negara yang tidak merata. Yang keenam, adanya pengaruh kebudayaan dari luar negeri yang mempengaruhi kebudayaan dari dalam negeri itu sendiri. Saya rasa cukup sekian materi tentang integrasi nasional yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa.